Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusniar Fahmi dari Prodi Teknik Industri 2021 dengan NIM 114210003. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu reinforcing loop dan balancing loop. Ya, reinforcing loop atau disebut juga dengan perulangan penguat, yaitu suatu siklus di mana pengaruh suatu variasi dalam suatu variabel merambat melalui perulangan tersebut dan kembali memperkuat penyimpangan awal, yaitu jika suatu variabel meningkat dalam suatu perulangan penguat, maka pengaruh melalui siklus tersebut akan mengembalikan peningkatan terhadap variabel yang sama dan sebaliknya. Selanjutnya yakni balancing loop. Balancing loop atau perulangan penyeimbang adalah siklus di mana pengaruh variasi dalam suatu variabel merambat melalui perulangan dan mengembalikan penyimpanan yang berlawanan dengan simpangan awal ke variabel tersebut. Misalnya, jika suatu variabel meningkat dalam perulangan penyeimbang, maka pengaruh melalui siklus tersebut akan mengembalikan A menurun terhadap variabel yang sama dan sebaliknya. Ya, selanjutnya dalam konteks industri, reversing loop atau disebut juga dengan perulangan penguat mengacu pada proses dinamis di mana suatu perubahan dalam industri menyebabkan perubahan lebih lanjut yang memperkuat atau mempercepat arah tersebut. Balancing loop atau perulangan penyeimbang mengacu pada proses dinamis di mana suatu perubahan dalam industri menghasilkan perubahan yang berlawanan, memperkuat atau mempercepat pergerakan menuju keseimbangan atau keadaan yang diinginkan. Ya, ini ada contoh perulangan penguat atau reinforcing loop dalam konteks industri. Di sini saya menuliskan salah satu contoh dari reinforcing loop di dalam industri. Industri otomotif ada 3, yakni peningkatan efisiensi bahan bakar dalam teknologi mobil dapat membuat kendaraan lebih ramah lingkungan dan lebih murah untuk dioperasikan. Yang kedua, mobil yang lebih efisien dalam hal bahan bakar menjadi lebih menarik bagi konsumen yang meningkatkan permintaan untuk mobil tersebut. Terus yang ketiga, dengan meningkatkan permintaan, produsen mobil terdorong untuk terus meningkatkan efisiensi bahan bakar dan inovasi teknologi lainnya yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik dan permintaan pasar. Ada banyak juga contohnya. Di sini saya menuliskan dari industri otomotif sendiri. Ya, selanjutnya ada contoh perulangan penyimbangan atau balancing loop dalam konteks industri. Ya, di sini saya mengambil contoh dari teknologi dan tenaga kerja. Ada 3 juga. Yang pertama yakni pengenalan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungannya pada tenaga kerja manusia atau SDM-nya. Terus yang kedua ada peningkatan penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan tingkat pekerjaan atau mengurangi daya beli pekerja yang kemudian dapat mengurangi permintaan produk itu sendiri. Terus yang terakhir, yang ketiga yakni penurunan permintaan kemudian dapat membatasi investasi dalam teknologi lebih lanjut atau mendorong perusahaan untuk mengurangi ketergantungan
pada teknologi meningkatkan keterlibatan tenaga kerja manusia. Dan di sini juga saya mengambil salah satu contohnya dari teknologi dan tenaga kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.